Oke, sip. Mbak Sri bisa mendengar? Sudah ya Mbak Sri, layah-layahnya sudah, teman-temannya sudah datang. Kita mulai sekarang. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam hari ini, mari kita mulai kelas IPA-nya. Nanti saya awali dengan review materi dulu, lalu nanti kita menjawab soal-soal seperti minggu kemarin. Suara saya bisa terdengar ya? Seperti biasa, sebelum memulai pelajarannya, kita awali dulu dengan berdoa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, berdoa selesai. Mbak Nisa belum telat kok Mbak, ini baru dimulai. Karena Mbak Sri tadi belum ada temannya. Untuk malam hari ini, masih ingat ya masih ingat kan kemarin kita membahas tentang latihan soal di sini. Terus kemarin kita bahasnya itu sampai ke halaman berapa kemarin? Sampai pada halaman 8. Sampai pada nomor 8. Ini kemarin kan sudah ya. Kalau mungkin yang minggu kemarin ada yang tidak masuk, bisa langsung review di videonya. Video yang minggu kemarin sudah saya upload, pembahasan soal nomor 1 sampai 8 sampai tuntas kemarin ada. Nah, untuk selanjutnya adalah nomor 9. Nah, nomor 9 ini tentang gelombang dan getaran. Gelombang, ini kan gelombang ya Mbak. Gelombang bunyi, gelombang bunyi dalam udara, getaran yang menimbulkan bunyi. Itu menyangkut nomor 9 ini. Nah, karena kemarin belum sempat kita bahas, kita review lagi. Mungkin ini materi kelas 1, belum sempat kita review lagi. Jadi malam ini kita review dulu materi tentang gelombang dan getaran. Gelombang dan getaran. Oke? Mbak Sri, sudah Mbak Sri? Bisa terdengar ya suaranya? Oke. Bukan ini maksudnya gelombang dan getaran bunyi. Bukan ini ya, maaf saya ngelamun. Gejala dari getaran. Misalnya, getaran pada senar gitar saat dipetik, getaran beduk saat dipukul, getaran pada pita suara, getaran pada bandul yang diayun, getaran pada mistar yang ditarik. Ini awal mula timbulnya sebuah getaran bunyi. Getaran adalah gerak periodik dengan menempuh lintasan yang sama. Gerak periodik itu sendiri, ini saya kasih tanda di sini. Getaran adalah gerak periodik. Gerak periodik itu tiap satuan waktu, maksudnya 1 detik bergeraknya begini, 1 detik begini. Nah, itu namanya periodik. Dengan menempuh lintasan yang sama. Gerak periodik itu sendiri adalah gerak benda secara berulang-ulang dalam selang waktu yang sama. Contohnya seperti ini. Getaran senar ya. Ini maaf salah ketik. Senar gitar. Gejala getaran yang lain misalkan benda bergerak dari nomor 1 ke nomor 2. Salah. Misalkan benda bergerak dari 1 ke 2 ke 3. Ini kan berayun. 2 merupakan kedudukan seimbang.
posisi benda ketika dalam keadaan diam. Ini karena posisi diam, dia seimbang. 1, 3, 1 merupakan satu getaran. Gerak bolak-balik dari A ke C kembali lagi ke A. 1 ke 3 pasti melewati 2, berarti 1 ke 3 balik lagi ke 1. Ini namanya satu getaran bolak-balik. Terus kalau 1 ke 2 dari sini ke sini, seret. Atau 2 ke 3 merupakan amplitudo getaran. Simpangan terjauh, kata lain dari amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik seimbang atau simpangan maksimum. Titik seimbangnya kan 2 ini. Nah, simpangan terjauhnya bandul ini bisa melayun itu ke posisi 1 dan posisi 3. Berarti amplitudo getarannya itu posisi 1 dan posisi 3. Kayak gitu ya. Ini dasar-dasar dasar-dasar kayak definisi ini sebagai pengetahuan. Nanti mungkin kalau untuk soal lebih perhitungan atau mungkin pertanyaannya manakah yang disebut dengan satu getaran, kayak gitu Mbak. Ya, selamat malam Mbak Irin. Hah? Masa? Yang lain bisa kok Mbak. Halo? Halo, halo? Sudah? Bisa maksudnya. Bisa. Sudah? Yang lainnya oke ya. Saya lanjutkan lagi. Jadi untuk pengertian-pengertian seperti ini, gejala getaran itu seperti ini, terus yang tadi getaran adalah gerak periodik adalah, itu sebagai dasar supaya kita lebih paham saja, jadi nggak perlu dihafal. Nah, yang penting paham seperti ini. Yang penting paham bahwa kalau ada gambar bandul posisi 2 ini adalah posisi seimbang, kedudukan seimbang atau posisi di sini oke kok Mbak. Tes sudah kok.
ulangi lagi. Jadi kalau posisinya di sini dia adalah kedudukan seimbang. Kemudian ketika ada di 1, dari 2 ke 1 atau 2 ke 3, ini adalah amplitude getaran. Nah, untuk satu getaran penuh itu mulai dari 1 sini ke 2, ke 3, ke 2, ke 1. Jadi balik ke posisi awalnya lagi. Kalau misalkan posisi awalnya yang 2, berarti dia getaran penuh 1 itu adalah 2 ke 1, balik lagi ke 2, kayak gitu. Jadi balik lagi ke posisi awalnya. Oke? Kita lanjutkan. Periode dan frekuensi getaran. Nah, ini perlu diperhatikan. Nanti ada beberapa soal tentang periode dan frekuensi getaran. Periode itu apa? Periode itu dilambangkan dengan T, adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu kali getaran. Satuannya adalah sekon. Jadi periode itu gampang ya, mengartikannya gampang ya. Oh, periode berarti dia waktu gitu kan. Kan kita sudah sering nih pakai kata-kata periode kepengurusan ini sampai ini, periode tahun ajaran sekian sampai sekian. Nah, itu kan menggambarkan waktu. Di sini juga gitu. Jadi sama aja, Mbak. Sama aja. Periode adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan satu kali getaran. Jadi satu kali getaran itu periodenya berapa gitu. Satuannya sekon. Detik ya. Sekon itu detik. Jangan keliru menit. Frekuensi. Kemudian frekuensi adalah banyaknya getaran tiap satu satuan waktu. Satuannya getaran per sekon. Satuannya hertz. Kalau yang ini satuannya sekon, kalau ini hertz. Frekuensi itu seperti berapa kali gitu, Mbak. Berapa kali. Jadi misalkan di gambar itu terlihat ada bandul yang tadi itu 2 kali bergetar gitu ya. 2 getaran. Oh, berarti frekuensinya dia 2. Misalkan cuma 1 kali, oh berarti frekuensinya 1. Jadi banyaknya getaran tiap 1 satuan sekon. Banyaknya getaran tiap 1 detik itu dia bergetar berapa kali gitu ya gampangannya. Itu dinamakan frekuensi. Terus selama bergetar itu ada berapa detik? Misalkan oh benda ini bergetarnya cuma 3 detik aja, berarti periodenya adalah 3. Terus selama 3 detik itu ternyata dia berayun, yang bandul yang tadi misalkan berayun 5 kali. Oh, berarti frekuensinya 5. Gitu ya. Bisa difahami? Nah, terus hubungan antara periode dan frekuensi itu bisa dilambangkan dengan rumus ini. Sebenarnya kalau secara logika aja, secara pengertian definisinya seperti itu bisa difahami ya, Mbak ya. Ini untuk mempermudah hitungan saja, jadi ada rumusnya. Rumusnya gampang kok, nggak susah sama sekali. F sama dengan 1 per T, F sama dengan N per T. Rumus ini muncul sesuai dengan definisinya. Untuk definisi ini dulu bisa difahami kan ya? Ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah? Oke, sip. Sudah bisa ya? Kita lanjutkan. Mbak Irin sudah oke ya?
Selanjutnya gejala gelombang selanjutnya, misalnya gelombang bunyi, gelombang pada air yang beriak, berombak itu maksudnya ya. Gelombang cahaya matahari yang menyinari bumi. Cahaya matahari menyinari bumi itu juga pakai gelombang. Loh, ini kenapa nih? Oke. Ini kenapa terpotong ya? Gelombang mekanik itu dibagi menjadi dua, ada transversal dan longitudinal. Gelombang pada secara umum mekanik ini kan pergerakan gitu ya Mbak. Jadi gelombang dibagi menjadi dua macam, ada namanya gelombang transversal, ada namanya gelombang longitudinal. Ini kelihatan ya? Gelombang transversal itu apa dan longitudinal itu apa? Kita jelaskan di sini. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambat dan arah getarannya tegak lurus. Arah rambat dan arah getarannya tegak lurus. Kemudian misal gelombang tali digerakkan naik turun. Getaran yang terbentuk berupa bukit dan lembah gelombang. Hal ini terjadi karena gaya dalam tali menentang perubahan bentuk tali. Jadi gampangannya gelombang transversal itu kayak ombak seperti ini. Naik turun, naik turun, naik turun. Mungkin nggak usah susah-susah pusing-pusing memahami definisinya, langsung saja kita ke contoh gambarnya supaya lebih paham. Misal ya, ini tadi contohnya gelombang tali, bila tali digerakkan naik turun. Getaran yang terbentuk berupa bukit dan lembah gelombang. Yang ini namanya bukit. Yang ini bukit. Yang ini lembah. Hal ini terjadi karena gaya di dalam tali menentang perubahan bentuk tali. Gitu. Seperti yang tadi saya jelaskan ya. Kalau untuk gelombang transversal ini satu gelombang penuh, satu frekuensi gelombang itu satu bukit dan satu lembah. Jadi ini lambangnya wavelength, ini panjang gelombang, terus yang ini amplitudo. Wavelength ini panjang gelombang, jadi panjang gelombangnya itu satu bukit, satu lembah. Nah, kalau dari gambar ini kita ketahui bahwa panjang gelombangnya itu satu bukit, satu lembah. Sekarang saya tanya, berarti frekuensinya gelombang ini berapa? Tadi kan sudah saya jelaskan tuh. Frekuensi itu banyaknya gelombang tiap satuan waktu. Misalkan selama 3 detik dia bergerak, ternyata ada 6 getaran, 6 gerakan, 6 gelombang yang terjadi. Berarti frekuensinya ya 6 itu, gitu ya. Nah, kalau dari gambar ini kan kita sudah tahu nih, satu panjang gelombang di sini, satu panjang gelombang di sini adalah satu bukit plus satu lembah. Satu bukit plus satu lembah. Berarti kenapa ini? Berarti satu panjang gelombang kan satu bukit dan satu lembah. Berarti dari sini ini kan satu bukit sret ditambah satu lembah sret, ini adalah satu kali gelombang atau satu kali getaran. Sekarang yang saya tanyakan, berapa kali
getaran di gambar itu, misal itu tali ya, bayangkan itu tali yang bergelombang gitu, berarti ada berapa gelombang yang terjadi? Ada yang mau menjawab? Halo? Gak bisa ya? Ya, ini kan satu ya. Segini, satu bukit, satu lembah, itu satu gelombang, satu frekuensi. Berarti ini ada berapa frekuensi? 3. Coba 3 ya. Apakah benar? Coba kita perhatikan lagi. Ini kan Mbak ya, satu bukit, satu lembah itu satu frekuensi. Terus ini ada lagi satu bukit, satu lembah, 2 frekuensi. Terus ada lagi satu bukit. Nah, berarti berapa? Ya, Mbak Irin. Ini ya, ini kan segini 1, segini 2, segini separohnya. Yakin 3. Segini 1 bukit, 1 lembah. Oh, 1. Lagi, 1 bukit, 1 lembah. 1 lagi. Terus ini 1 bukit doang. Oh, berarti ini setengah. Setengah dong, nggak sampai 1 kan? Nah, sip, benar sekali. Jawabannya adalah 2,5. Gitu jadi caranya. Nah, maksudnya begitu ya, frekuensinya. Berarti kalau ada gambar seperti ini, nanti mungkin di soal ujian, ini satu bukit, satu lembah itu satu panjang gelombang. Oh, berarti segini 1 bukit, 1 lembah, 1 panjang gelombang. Oh, segini 1. Karena ini cuma 1 bukit doang, nggak ada pasangan lagi lembahnya, nggak ada. Berarti ini setengah aja, bukan 2. Ini harus tetap dihitung. Berarti tapi ini setengah. Meskipun nggak genap 1 tetap dihitung, Mbak. Dihitungnya setengah. Berarti kalau gambar ini frekuensinya adalah 2,5. Oke? Sip. 100 1000 deh. Oke? Paham ya? Nanti kalau misalkan ada gambar seperti ini, seret gini, ini ada tambahan lagi begini, ada tambahan lagi begini, nggak usah bingung ya. Berarti kalau kayak gini, oh ini ke sini 1, ini setengah, berarti 3,5 gitu. Oke? Sip. Kita lanjutkan. Kalau tadi gelombang transversal, sekarang gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambat dan arah getarannya sejajar atau berimpit. Misal, gelombang pada selingki itu pir yang ya dimana aja ada pir itu gelombangnya longitudinal. Salah satu contoh gelombang longitudinal pir apa ya, kalau bahasa Jawa sih pir, Mbak. Bila selingki direntangkan mendatar, getaran yang iya pir bener ya, getaran yang terbentuk berupa rapatan dan renggangan. Nah, pir itu jika direntangkan mendatar, dia kan bergetar, mendal gitu ya. Getaran yang terbentuk berupa rapatan dan renggangan. Rapatan itu yang kayak gini, jadi dia rapat. Mungkin nanti bisa dicoba. Jadi dia rapat, terus ada beberapa yang agak renggang. Yang rapat dikit, ada beberapa yang agak renggang lagi. Jadi itu pada
supir sebentar, ternyata nggak ada penjelasannya. Kalau yang transversal tadi kan satu bukit satu lembah adalah satu gelombang, ini juga sama, satu rapatan satu renggangan itu sama dengan satu gelombang. Satu rapatan lagi satu renggangan satu gelombang. Satu rapatan lagi, ini harusnya dia bersambung dengan ini ya, satu rapatan lagi, terus ini kan setengah nih, renggangannya cuma setengah, yang di sini juga setengah, ini berarti kita gabung. Kalau misalkan ini gambarnya masih lanjut panjang, oke, bisa berarti ya. Kok 6? Sebentar, anggap aja ini gambarnya ini panjang, mas panjang, renggangannya ada lagi, anggap aja renggangannya masih ada lagi, berarti satu rapatan satu renggangan satu rapatan satu renggangan satu lagi, dua, satu rapatan satu renggangan satu lagi, ditambah ini setengah. Aturannya sama kayak tadi mbak, bukan 6, aturannya sama kayak tadi. Kalau tadi kan satu bukit satu lembah dihitungnya satu, dihitungnya satu ya, tadi kan gini, satu bukit satu lembah dihitung satu, ini juga gitu, satu rapat satu renggang dihitung satu, satu rapat satu renggang dihitung satu, satu rapat lagi satu renggang dihitung satu, yang ini cuma setengah, berarti ada berapa? Satu satu satu, ini setengah. Bukan satu rapatan, ini kan satu rapatan nih, satu rapat ini harus ditambah satu renggangan dulu, ya baru satu gelombang. Kan udah saya tulis jelas nih di sini, karena ini cuma segini berarti setengah, terus satu rapatan satu renggangan, ini satu gelombang, tambah lagi satu rapatan satu renggangan, ini satu gelombang, satu rapatan satu renggangan satu gelombang. Sip, bener, hasilnya adalah berarti frekuensinya sama dengan 3,5 ya mbak, bukan 5,5. Kalau 5,5 itu mbak kan ngitung satu-satu, ini satu, padahal enggak, karena yang sama kayak tadi, satu bukit satu lembah, ini juga gitu, satu rapat satu rapatan satu renggangan itu dihitung satu. Jadi segini ini satu, makanya kalau segini setengah, segini ini satu, segini ini juga satu. Ini loh mbak gambarnya, ada rapat ini ya, kan ya. Sip. Oke, kita lanjutkan. Besaran gelombang. Beberapa besaran gelombang. Yang pertama adalah panjang gelombang. Tadi kita udah bahas. Ini artinya jarak yang ditempuh gelombang dalam satu periode. Satu panjang gelombang untuk gelombang transversal adalah satu bukit dan satu lembah. Tadi udah kita bahas ya, satu bukit dan satu lembah. Kalau untuk gelombang longitudinal, satu rapat dan satu renggangan. Nih, satu panjang gelombang untuk gelombang longitudinal adalah jarak antara dua rapatan atau dua renggangan yang berdekatan. Amplitudo. Karena nanti di soal ada beberapa yang menanyakan tentang, misalkan ditanya frekuensinya berapa, terus panjang gelombangnya berapa gitu. Nah, yang perlu kita ketahui adalah beberapa rumus ini. Yang pertama adalah V sama dengan F kali lambda. Ini nggak boleh lupa ya, untuk cara menghafal rumus yang gampang pakai segitiga ini.
Jadi V, kalau yang dicari V, masih ingat kan? Yang setiap ada rumus saya selalu ajarkan. Misalkan yang dicari V, bikin segitiga seperti ini harus gampang. Ya harus mungkin posisi V-nya di sini, F-nya di sini, nilainya di sini. Itu udah gampang banget Mbak ngafalnya. Misal yang dicari V, berarti V-nya ditutup. Rumusnya adalah F kali lambda. Kalau yang dicari F-nya frekuensi, berarti V dibagi lambda. Saya kasih keterangan. Kalau yang F itu frekuensi kalau yang lambda ini susah ya. Ini aja. Ini aja ya. Anggap aja ini bentuknya itu. Saya tulis aja lah kalau gitu lambdanya. Ini panjang gelombang. Misalkan misal 15 cm gitu. Lalu ada juga F sama dengan N per T. Frekuensi sama dengan banyaknya gelombang. Tunggu dulu. Ini nggak usah saya tulis di sini. Ini beda lagi. Ini frekuensi saja. Rumusnya cuma ini. F sama dengan V per lambda, F sama dengan N per T, F sama dengan seperti, F sama dengan seperti ini sama, T sama dengan seper F gitu. Arah getaran naik turun, arah rambatan seperti ini salah satu contoh. Nah, untuk rumus ini mungkin ada yang keluar di soal satu aja. Udah itu aja. Untuk review tentang gelombang dan getaran, saya ulangi lagi. Yang ini tadi ya. Satu panjang gelombang, satu lembah, satu bukit. Ini namanya kita ganti saja kalau gitu. Ini jangan pakai frekuensi, pokoknya ini panjangnya, banyaknya. Ini juga sama. Ya, selamat malam Mbak Aisyah. Ini juga banyaknya berarti banyaknya ya. Kalau frekuensinya nanti kita hitung berdasarkan satu waktu. Banyaknya adalah jadi kalau gelombang transversal tadi cara menghitungnya satu kali gelombang, satu panjang gelombang itu satu bukit, satu lembah. Ini ya. Ini berarti ada 2,5. Kalau yang longitudinal itu sama. Ini berarti banyaknya 3,5.
Nah, untuk rumusnya ada cepat lambat gelombang itu sama dengan frekuensi dikalikan panjang gelombang. Panjang gelombang misalnya seperti ini. Frekuensinya nanti diperhitungkan dari cepat lambat per panjang gelombang. Kemudian ada lagi frekuensi, bisa dihitung juga dengan N. Ini banyaknya yang tadi. Kalau N, F-nya sama. Frekuensi N, banyaknya yang tadi kita hitung. Kemudian T itu periode atau waktunya. Nah, di sini udah ada ya, F berarti frekuensi, T-nya periode. F sama dengan 1 per periode. Kalau yang dicari periodenya 1 per F. Kan kebalikannya ya, berarti sama aja. Nah, sekarang ini sudah reviewnya sampai sini. Coba kita masuk ke contoh soal. Ini soalnya persis kan, gambarnya kayak tadi ya. Soal nomor 9. Sebuah tali digetarkan sehingga membentuk gelombang pada gambar berikut, seperti gambar berikut. Jika cepat lambat gelombang 2 meter per sekon, berapa periode gelombang tersebut? Ini tadi sudah saya tulis di sini. Pertanyaannya, jika cepat lambat gelombangnya sekian. Cepat lambat gelombang berarti kan V. Ya gak? Berapa periode gelombang? Oh, berarti yang ditanya E. Tadi di sini sudah saya tulis cepat lambat gelombang itu lambangnya V, ya kan? V. Kemudian yang ditanya berapa periode gelombang? Oh, periode gelombang itu berarti T. Nah, sekarang kita lihat yang diketahui di sini apa aja. Yang diketahui di sini kita bisa lihat lambdanya, bisa panjang gelombangnya sekian. Terus kita bisa juga menghitung berapa kali atau berapa banyaknya gelombang, ya kan? V per T. Kita tulis dulu yang diketahui V sama dengan 2. Terus apa lagi? Lambda. Lambda ya, ini anggap aja ini lambda. Lambdanya 15. Periode terus
Sudah? Ya. Coba kita hitung lagi. Kita pakai rumus yang ini. F sama dengan V per lambda. Terus kalau sudah, kita bisa cari periodenya T sama dengan 1/F, ya kan? Karena di sini kan yang ditanyakan T. Nah, untuk mencari T perlu tahu N/F atau 1/F. Nah, yang sudah diketahui padahal V dan lambda. Berarti kita pakai ini dulu untuk mencari F, baru kita cari T. V per lambda, kita pakai yang ini dulu. F sama dengan V per lambda. Anggap aja ini lambda ya. V nya 2, cepat lambat, dibagi lambda 15. Sebentar, saya ini kan tunjukkan jawabannya. Gini, berarti yang ini kenapa ini? Ini lambda itu di sini ditulisnya 10 bukan 15. Kenapa kok gitu? Karena kita yang cari adalah 1 kali gelombang. Sampai sini doang kan ya berarti. Nah, yang tadi kita pelajari 1 panjang gelombang, 1 bukit, 1 lembah. Ini kan 15 cm sampai di sini 15 cm. Oh, berarti kalau segini doang kan berarti 10 cm aja. Sini 5 cm, 5 cm, 5 cm, 10 cm. Ini bisa dikira-kira aja. Dan pasti ini benar. Oke? Berarti ini kita isi di sini V sama dengan F sama dengan V per lambda sama dengan 2/10. 2/10 sama dengan 0,2. Ya kan? 0,2 ya. Lalu kita pakai rumus yang ini. Periode, untuk mencari periode sama dengan 1/F. Ini. Periode sama dengan 1/F. Nah, F-nya udah ketahuan tadi 0,2. Terus tinggal kita masukkan sini. 1 bagi 0. Oke. Bagi 0,2. Berapa jawabannya? Berapa? Halo? Mbak Airin? Masih bisa terdengar ya? Ini mana ini ya? Iya. Silakan yang udah punya jawaban. Oke? Sudah ya?
mati 5 sekon. Kayak gitu. Berarti jawabannya yang benar adalah B. Nah, sampai sini bisa dipahami atau ada yang masih belum paham untuk soal nomor 9? Mungkin karena tadi kita review, mungkin ada mungkin yang sudah hafal ya rumusnya. Oh, kalau nyari ini ya tinggal ini kali ini aja, ini bagi ini gitu. Nah, nanti bisa dilihat lagi ke sini untuk melihat soalnya. Dua kali pertemuan lagi. Iya, benar Mbak. Jadi untuk minggu depan yang udah saya umumkan seminggu lalu atau dua minggu lalu juga, untuk minggu depan kita ujian seperti ujian sekolah ya, seperti UAS. Jadi UPK dulu untuk minggu depan. Nanti seperti biasanya, kalau UPK nanti seperti biasanya kita UAS UTS itu jadi online, terus soalnya dibawa pulang untuk dikerjakan. Nah, untuk yang UN-nya itu nanti bulan Mei. Ya, benar bulan Mei. Mungkin juga bareng itu, Mbak. Kalau untuk SMA nih ya, contoh untuk SMA kan di Indo sudah minggu kemarin UN-nya. Nah, untuk kejar paket minggu depan. Untuk SMP juga gitu. Mungkin kalau SMP kapan ya? Minggu depan kan minggu ini ya ujiannya, minggu depan kali ya. Nah, yang untuk kejar paket sekitar tanggal akhir atau pertengahan Mei lah. Iya bener Mbak, dua pertemuan lagi memang. Kita masih berapa ya? Minggu depan sudah ujian UAS, terus 2, 3, ya sekitar tanggal 16 atau mungkin 23 Mei. Oke. Ya, sekitar tanggal ini. Nah, makanya untuk mempersiapkan ujian minggu depan kita simulasi dulu, istilahnya latihan untuk ujian nasionalnya. Soal-soalnya kemungkinan pasti sama seperti itu, cuma nanti pelaksanaannya saja yang beda. Untuk materi yang ini dulu, gelombang dan getaran, ini pasti nanti juga ada salah satu soal yang keluar. Bisa difahami atau mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Mau tanya tentang UN-nya boleh? Iya, sebenarnya juga belum dikasih pengumuman resmi ya Mbak, cuman gak jauh-jauh inilah, gak jauh-jauh beda, mungkin lebih lama 1 atau 2 minggu, mungkin lebih lama 1 atau 2 minggu, jadi kita siap-siap aja.
Ada yang tanyakan lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, selamat malam Mbak Rara. Pas online itu pokoknya sampai tengah Mei kita sudah nggak ada. Tengah Mei kalau nggak, pokoknya sebelum UN itu pasti 1 minggu sebelumnya sudah berakhir, Mbak. Ya makanya minggu depan kita langsung simulasi ujian pendidikan kesetaraan ya, UPK. Untuk yang tanggal pastinya nanti saya konfirmasi dulu ya. Berarti pasti untuk UN masih ada kelas ya? Kemungkinan masih sih Mbak, kemungkinan masih. Sebentar. Itu kan 9 sampai 12 Mei. Kita 15 dan 9. Ya, ini Mbak Airin sudah dapat infonya. Tanggal 15 atau 29. Iya, itu pasti Mbak. Pasti nanti adalah prosesnya, pasti dibikinkan surat dan lain sebagainya. Disiapkan saja, jadi mungkin iya, karena mata pelajarannya kan berapa ya Mbak ya? Untuk KPB ada berapa? Kan banyak Mbak, kalau sehari mungkin nggak cukup. KPB itu ada apa aja? IPA, MTK, English, Eko, Q. Ini ya, IPA, MTK, English, Eko, Q. Salah. IPS dan bahasa Indonesia. Ini aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh iya benar 6. Nah mungkin karena kalau 6 itu 1 hari gak cukup, makanya ada 2 hari gitu Mbak. Nah tadi Mbak Airin sudah sudah tahu tanggalnya. Mungkin nanti saya umumkan lagi, saya kasih tahu lagi, saya konfirmasi ke admin, saya kasih tahu lagi begininya seperti apa. Nah ini sekarang disiapkan dulu untuk ujian sekolahnya, jadi minggu depan kita latihan dulu ujian sekolahnya. Nah itu nanti soal-soal yang saya berikan itu nanti insya Allah semoga sebagian besar sama dengan soal UN nya nanti. Terus untuk teknisnya nanti kita beritahu lebih lanjut, mungkin 2 minggu lagi atau setelah ujian besok nanti ada pengumuman tentang teknisnya. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah? Santai aja Mbak. Jadi gini, pokoknya dipelajari semua yang sudah kita review materi 1, 2 kan banyak lupa kalau materi ke 1, 2. Jadi dipelajari lagi, diingat-ingat, oh soal itu cara ngerjainnya begini, soal ini cara ngerjainnya begini. Terus diputar lagi videonya yang kemarin sudah saya upload, mungkin ada yang lupa materi tentang ini dibuka lagi. Yang penting disiapkan dulu untuk minggu depan itu ujiannya. Meskipun nanti ujiannya tetap bisa dikerjakan di rumah sih, tapi kalau nggak belajar nanti jawabannya
salah nanti mbak. Masalah sih ya. Minggu depan, kalau untuk yang minggu depan kan nggak apa-apa mbak, soalnya bisa dikerjakan di rumah. Nah nanti untuk pelaksanaan UN-nya itu kan berarti harus hadir ya. Itu nanti mungkin kalau misalkan ada yang berhalangan atau mana. Minggu depan UAS ya, minggu depan kita UAS. Jadi UASnya Senin tanggal berapa nih? 25 April. UN itu tadi 15 dan 9 Mei. Nih. Ini ya. Yang minggu depan maksud saya paling enggak supaya tahu tingkat kesiapannya di mana, kita coba diperhatikan dulu untuk yang UASnya nanti. Jadi kalau soal-soalnya itu sudah bisa mengerjakan, kemungkinan UN-nya juga mudah. Tuh. Ya. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau didiskusikan lagi? Sebentar, ini berapa slide ya? Sudah? Oke? Nanti pasti diumumkan mbak, untuk bagaimananya, mau ada yang mau izin, mau ini, pasti harusnya sih pasti difasilitasi lah. Nah, sudah ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah membahas soal nomor 9. Sekarang saya mau review lagi sedikit tentang cahaya. Ini materi kelas 2. Kalau yang tadi gelombang bunyi, tadi kan gelombang dan getaran bunyi atau gerak. Nah, kalau yang ini gelombang cahaya. Cahaya merupakan gelombang transversal. Yang tadi ya, transversal, satu bukit, satu lembah, yang termasuk gelombang elektromagnetik. Cahaya dapat merambat dalam ruang hampa dengan kecepatan 3 kali 10⁸ meter per sekon. Ini kecepatannya. Cepat rambatnya ini. V-nya ini. Sifat-sifat cahaya yang pertama, dapat mengalami pemantulan atau kata lainnya refleksi. Jadi cahaya itu dapat memantul, pastilah ya. Kalau cahaya nggak dapat memantul, kita nggak bisa selfie mbak, karena kameranya itu memantulkan cahaya. Yang kedua, dapat mengalami pembiasan. Yang ketiga, dapat mengalami pelenturan. Kemudian dapat dijumlahkan, dapat diuraikan, dapat diserap arah getarnya. Nah, cahaya ini bersifat sebagai gelombang dan partikel. Oke, ini definisinya sesingkat. Ada hukum pemantulan cahaya. Pemantulan cahaya ini, sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Jadi kalau digambarkan kayak gini, ini kan misalkan garis ya, benda datar apapun itu, sudut datang itu segini, sudut pantulnya itu pasti segini. Jadi dia sama. Misalkan ini 45 derajat sudut itu ya mbak ya, 45 derajat misal nih. Ini pantulnya juga 45 derajat. Sama. Kalau
Kalau misalkan yang datang segini, segini kan cuma 30 derajat misal, memantulnya pun jadinya begini. Jadi sama, antara sudut datang itu sama dengan sudut pantul. Oke? Kemudian pemantulan pada cermin datar. Sifat pembentukan bayangan pada cermin datar adalah jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Coba bercermin ya. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Kalau yang mungkin lagi deket cermin, coba berkaca. Kira-kira sejauh mana jarak kita dengan cermin itu juga sama dengan jarak bayangan ke cermin. Bayangannya kan di dalamnya tuh ya, di dalam cermin. Itu jaraknya sama dengan jarak kita dari cermin. Kalau misalkan dekat, nanti bayangannya juga besar kan. Kalau ngaca deket, jadinya kan full gitu. Wajahnya full di cermin. Kalau ngacanya agak jauh, wajahnya nggak terlalu full. Nah, itu berarti jaraknya sama antara cermin ke bayangan dan cermin ke muka kita. Bisa dipahami? Gampang ya? Kemudian tinggi bayangan sama dengan tinggi benda. Masa sih? Enggak kok Mbak, yang asli lah lebih cantik. Itu kan cuma bayangan. Cie. Itu cerminnya suka bohong ya Mbak. Enggak lah, sama aja. Lalu tadi udah tinggi bayangan sama dengan tinggi benda. Bayangan bersifat tegak dan maya di belakang cermin. Tegak dan maya. Maya itu maksudnya sebenarnya nggak bisa dipegang. Ada tapi bisa dilihat. Ya, halo Mbak Aisyah. Ada yang mau ditanyakan Mbak Aisyah? Loh? Masa? Nah, mungkin sama kayak Mbak Irin tadi. Halo? Coba di logout dulu deh. Coba logout dulu. Atau mungkin tombol speakernya di otak atik. Mungkin kepencet silang kayak bayangan bersifat tegak. Bayangan kita di cermin pasti tegak kan ya, di belakang cermin. Kalau misalkan bayangannya di samping, ya mungkin Mbak, di samping atau di depan, wah itu serem. Oke? Mana sih? Ini kenapa? Ops. Sudah? Mbak Aisyah sudah terdengar? Apa belum? Halo? Lensa ada namanya lensa gabung dan lensa. Sebuah lensa cekung mempunyai jarak fokus 50 cm. Tentukan kekuatan lensa. Ini contoh soal. Nanti langsung kita ke soalnya ada. Alat-alat optik. Yang pertama, mata. Itu alat optik ya. 2 lup, 3 mikroskop, 4 teropong. Lah, masa Mbak? Tapi suaranya kedenger ya.
Yang pertama, mata. Mata ini memiliki sebuah lensa yang berfungsi sebagai alat optik. Mata mempunyai penglihatan yang jelas pada daerah yang dibatasi oleh dua titik, yaitu titik dekat atau punctum proximum, titik terdekat yang masih dilihat jelas oleh mata. Kemudian ada juga titik terjauh. Nah, kalau mata normal, letak titik dekatnya terhadap mata itu sekitar 25 cm. Jadi jarak pandang paling dekat 25 cm. Sedangkan letak titik jauh terhadap mata ini coba yang katanya, alhamdulillah ya, yang mungkin kebanyakan matanya normal, pasti nggak banyak yang berkacamata, itu jarak pandangnya bisa jauh banget. Coba sebentar, ada apa Mbak Isya ini? Kok kayak gini? Oh gitu ya. File can be due to some technical problem. Oh, ada yang ini ya. Oh, kayak gitu ya. Mungkin ada beberapa ini tadi file saya itu sebenarnya sama dengan file sebelumnya, tapi mungkin kebetulan ada beberapa laptop atau komputer yang tidak support tipe filenya. Kalau gitu kita baca cepat saja, lalu kita langsung membahas ke soal. Udah selesai. Oke. Kalau gini, kalau yang saya buka yang ini, Aisyah bisa. Kalau yang ini oke, Mbak. Ada tanda-tanda aneh lagi nggak? Oh, masih error kayak tadi. Tulisan cahaya. Itu nama filenya, Mbak. Jadi yang Mbak kirimkan tadi itu nama filenya nggak bisa terlihat gitu. Tapi kalau ini ada tulisannya juga nggak? Ada tulisan soal UN gitu? Atau bersih aja? Halo? Yang ini? Oke. Loh, ada juga ya? Oke, maaf saya masih ngetik.
Kalau sudah, kita lanjutkan ke nomor 10. Nomor 10 ini, nah ini teori saja. Di suatu lembah yang dalam di bumi, di suatu lembah teriakan seorang, nomor 9 ya. Oh ya, tadi Mbak Rara belum ada ya. Oke, saya ulangi lagi. Nomor 9, sebuah tali digetarkan sehingga membentuk gelombang seperti pada gambar ini. Ini gambarnya ini. Jika cepat rambat gelombang 2 meter per sekon, berapa periode gelombang tersebut? Nah, kita tulis dulu. Yang diketahui apa aja? Diketahui ya. Terus kita tulis dulu. 2 meter per sekon ini apa? Nah, ini tadi kita sudah bahas di sini, Mbak. V sama dengan cepat rambat gelombang. Ini kan jika cepat rambat gelombang 2 meter per sekon. Oh, berarti V-nya 2. Terus ini ada lambda. Lambda itu panjang satu gelombang. Ini kan ada tanda gini ya. Ini sampai sini 15 cm. Karena satu panjang gelombang itu satu bukit dan satu lembah. Jadi kayak gini, Mbak. Satu bukit, satu lembah. Ini namanya satu kali gelombang. Kalau segini aja 15 nih, segini. 15 kan ini sampai sini. Berarti satu panjang gelombang yang satu bukit dan satu lembah ini berarti nggak sampai 15 dong. Oh, cuma sampai sini. Berarti kira-kira ini dibagi 3, 5, 5, 5. Oh, berarti antara sini sampai sini doang adalah 10. Oke? V-nya 2, panjang satu gelombangnya 10. Ingat ya, satu gelombang itu bukan ini. Seret segini bukan, tapi harus berpasangan satu bukit dan satu lembah. Oke? Nah, karena yang ditanyakan adalah T periode di sini, sedangkan untuk mencari T kita bisa pakai rumus ini sebenarnya, tapi yang ini F-nya juga belum diketahui. Berarti F-nya cari dulu, atau bisa pakai rumus ini, cari F-nya dulu, terus I-nya bisa 1/F. Makanya kita pakai rumus yang ini. F sama dengan V per lambda. V per lambda. F sama dengan V per lambda, ya kan? V-nya tadi 2, kita masukkan. Lambdanya berapa? 10, kita masukkan. Jadi bagi 10. 2 dibagi 10, 0,2 kan? Gampang ya kalau yang hitung ini. 2 dibagi 10, oh ya 0,2. Terus kalau F-nya sudah diketahui, kita bisa mencari T-nya. Pakai rumusnya ini. T sama dengan 1 dibagi F. T sama dengan 1 dibagi F. 1, F-nya yang tadi dari atas kita masukkan ke sini, seret, 0,2. Coba dihitung, 1 bagi 0,2. Pakai kalkulator mungkin kalau mau cepet. 1 dibagi 0,2. Hasilnya adalah 5. Oh, berarti jawabannya yang B, 5 sekon. Kayak gitu. Sip. Oke, gampang ya. Cepat sekali nyambungnya Mbak Rara ini. Oke. Nomor 10 ya sekarang. Di suatu lembah yang dalam di bumi, teriakan seseorang akan terdengar bergema karena bunyi dipantulkan kembali dari gunung-gunung yang mengelilinginya. Di lembah yang sama di bulan tidak akan terdengar gema karena tadi kan kita udah bahas di sini. Nggak ada ya. Jadi saya kan tadi udah bilang di awal-awal banget sih,
bunyi bisa terdengar karena ada merambat dari udara. Jadi misalkan kalau kita ngobrol itu bunyi dari mulut kita disalurkan ke telinga teman kita melalui udara yang ada di bumi. Udara, saya tulis deh, bunyi merambat melalui udara. Berarti nih, di suatu lembah yang ada di dalam bumi, teriakan seseorang terdengar bergema. Orang teriak itu bergema, dipantulkan dari gunung-gunung yang mengelilinginya. Kan ada gunung di bumi. Di lembah yang sama di bulan ini ada lembah juga, ada gunungnya juga. Tapi suara teriakan itu nggak mungkin bisa bergema kalau di bulan. Kira-kira kenapa ya? Berdasarkan pada pernyataan ini, cuma ini aja kok pernyataannya. Bunyi merambat melalui udara. Berarti yakin ya, Mbak? Yakin yang A. Coba kita baca satu-satu. A. Gaya tarik gravitasi di bulan lebih kecil daripada di bumi. Gak ada hubungannya ya. Gak ada hubungannya gravitasi. 2. Suhu di bulan lebih rendah dari di bumi. Kalau suhu ini semuanya pasti beda-beda. C. Di bulan tidak ada udara sebagai perantara bunyi untuk merambat. Nah, ini. Kalau yang di gunung-gunung di bulan tidak dapat memantulkan bunyi. Gak ada hubungannya juga. Karena memantulnya sebenarnya bukan pada gunungnya, tapi merambat melalui udaranya itu. Oke, sip ya. Berarti yang benar adalah C. Sip, jawabannya benar. Di bulan tidak ada udara sebagai perantara bunyi untuk merambat. Oke, bisa dipahami ya. Dikit lagi. Nah, ini. Nomor 11. Apabila kita mengamati objek menggunakan lup dengan mata berakomodasi maksimum, maka posisi objek yang benar adalah ini sebenarnya sudah ada di teorinya, bahwa objek menggunakan mata berakomodasi maksimum yang tadi kan sudah saya lihatkan ya di sini, tapi gambarnya berbeda. Mana tadi mata. Nah, ini titik dekat, titik jauh. Mata normal melihat dengan jelas benda letaknya jauh maupun dekat. Nah, yang paling maksimum di sini berarti adalah yang bisa melihat objek yang jauh. Bisa melihat objek yang jauh. Sedangkan posisi objek dalam loop itu pasti tepat berada di depan loopnya. Jadi susunannya pasti gini: objek, loop, terus mata. Ini teorinya seperti ini. Mau ini jaraknya berapa, pasti objeknya itu di sini. Sip, berarti jawabannya adalah yang D. Ini nggak banyak keluar soal seperti ini, Mbak. Tenang aja. Yang penting diingat ini aja. Isinya adalah objek, kemudian loop, kemudian mata. Mau ini 2F, 2F nya di sini atau agak jauhan,
dia objeknya selalu di depan sini. Oke? Kita lanjutkan nomor 12. Sedikit lagi. Ini ada lingkaran benda-benda, ini benda P, Q, R, S, T. Benda Q bermuatan positif. Q positif. Kita tulis ya. Q positif. S bermuatan negatif. S negatif. Benda R tolak menolak dengan benda S. R ini tolak menolak dengan S. Berarti R tolak menolak dengan S. Berarti R. Oh, tadi Mbak Rara tanya ya, yang A nggak normal. Ya, sebenarnya A, B, C ini nggak normal semua. Nggak normal semua, Mbak. Yang benar cuma D. Gitu. Karena posisi bendanya itu pasti di sini. Karena loop kan kaca pembesar ya. Ya, boleh sih. Mungkin ini minus berapa gitu. Kalau minus berapa itu kan udah nggak normal juga kan. Meskipun ya yang paling parah ini benar, yang paling parah yang A, tapi ini juga udah normal. Karena loop ini kan kaca besar, jadi pasti posisi objeknya terlihat sangat dekat di sini. Kalau dia sudah di sini di posisi F itu udah nggak normal. Ini apalagi ini parah gitu. Oke. Nomor 12 ya, kita lihat lagi. Ditandai. Coba, ini gampang kok, gampang. Benda Q bermuatan positif. Oh, ini positif. S bermuatan negatif. Ini negatif. Benda R tolak menolak dengan S. R tolak menolak dengan S. Kan S tadi positif, berarti R apa R? Tolak menolak. Saya tulis. R apa berarti? R dia sip, benar. Berarti R positif. Benda R tolak menolak dengan benda S dan benda R tarik menarik dengan P. P mana P? Ini P. R tarik menarik dengan P. Kalau ini tadi udah kita tandai, oh berarti dia positif. Tarik menarik dengan P, berarti P apa? Berarti P kalau tarik menarik berarti negatif. Sip, bener. Ya, negatif kan? R tolak menolak dengan S. R tolak menolak dengan S. Kalau Mbak, kita baca lagi. Q bermuatan positif, S bermuatan negatif. Benda R tolak menolak dengan benda S. Oh, R tolak menolak dengan S. Berarti R kalau tolak menolak itu satuannya sama apa beda, Mbak? Coba diingat-ingat lagi. Tolak menolak. Saya hapus ini. Kenapa hapus? Oke. Udah. Ini dihapus. Yakin positif. Dia kan tolak menolak. Tolak menolak itu ketika muatannya mau berakhir. Tolak menolak itu ketika muatannya sama. Positif dengan positif, negatif dengan negatif. Oke. Berarti kalau R ini tolak menolak dengan S, sedangkan S-nya tadi negatif,
berarti dia sama, sejenis dong. Negatif juga, ini negatif. Tunggu dulu Mbak Rara. Tolak menolak kan berarti tolak menolak dengan S, berarti kan dia sesama jenis. Negatif negatif. R tarik menarik dengan P dan T. Tarik menarik dengan P dan T. Oh berarti P nya positif dong. Tarik menarik kan beda jenis. Nah, muatan PRT berturut-turut adalah P positif, R negatif, T positif. Positif, negatif, positif. Sip, D jawabannya. Oke? Bisa ya, ini gampang ya. Yang penting diteliti dulu. Oh, kalau tolak menolak berarti dia sejenis. Kalau tarik menarik berarti dia tidak sejenis, gitu aja. Gampang banget. Nah, karena waktunya sudah habis, saya rasa kita udah lumayan banyak membahas soal-soal. Tinggal teliti aja, membacanya yang teliti. Jadi kayak yang tadi Mbak Rara telat sih. Kayak yang tadi kan sebenarnya gampang, tapi karena kurang teliti lah keliru deh jadi positif ya kan. Sebenarnya gampang banget, makanya lebih teliti, dipahami soalnya, terus kalau cara-caranya, terus rumus-rumus dasarnya, saya yakin semuanya pasti udah banyak paham. Iya Mbak Rara, baru pemanasan. Nanti dilanjutkan di rumah sendiri deh kalau masih panas ya. Ini udah mau selesai settingan waktunya. Kalau belum puas nanti mungkin videonya bisa langsung diputar lagi Mbak, di sini saya upload. Oke? Terima kasih semuanya untuk kedatangannya, sudah menyempatkan. Terima kasih. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Tadi tentang ada gelombang cahaya, getaran bunyi, cahaya optik, dan beberapa latihan soal. Meskipun latihannya soalnya nggak banyak, tapi yang penting paham. Dan itu nanti kalau Sisin sudah paham, mengerjakan soal UN pasti lebih gampang. Oke? Kita akhiri dulu dengan berdoa. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Semoga kerjaannya besok lancar, dan jangan lupa minggu depan kita ujian ya. Ya meskipun masih ini sih bisa dibawa pulang soalnya, tapi tetap belajar supaya lebih siap untuk ujian nasional, biar nggak deg-degan ya Mbak. Oke? Terima kasih atas kehadirannya. Selamat istirahat. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 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 Sama-sama.